welcome to NutriCast bersama aku Mbak Agnes dan today we have Mbak Suki. Oke, so aku mau pengen tahu lagi nih, aku mau tanya, kalau kasus terekstrim yang pernah kamu dapetin selama praktek apa? Pasca apa? Sesar. Oh iya, jadi ada salah satu ibu, kebetulan ibu ini itu umurnya sudah 40 tahun lebih nih. Ini habis melahirnya 40 tahun, ini habis sesar, udah balik ke rumahnya. Ternyata seminggu kemudian balik lagi ke rumah sakit. Nah ternyata waktu kita rawat lukanya itu mengalami infeksi, luka operasi atau singkatannya ILO ya biasanya. Nah ini bukan infeksi seperti biasanya kan infeksi cuma keluar semacam cairan serumen atau paling parah nanah lah. Nah sedangkan ibu ini tuh sampai nekrosis. Jadi nekrosis itu mati jaringan di sekitar bekas SC-nya ya teman-teman ya. Nah dan itu bau lukanya. Sampai bau. Jadi waktu ditanya ternyata ibunya selama ini emang ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi nggak bisa afford makanan yang mungkin disarankan, misalnya kayak bahkan untuk telur dalam satu hari aja itu ibunya tanya, Mbak kalau misalnya telurnya kurang dari 6 boleh nggak gitu. Jadi untuk beli telur aja kurang gitu teman-teman. Nah tapi ada nih satu menarik teman-teman, aku ingin tanya. Tadi kan salah satu alternatif yang murah selain telur ikan kan. Nah ada nih salah satu keluarganya juga tanya nih, yang keluarga yang infeksi tadi, Mbak pengen ikan sebenarnya tak kasih, cuma takutnya darahnya atau asinya bau amis. Nah itu gimana tuh? Oke, pertanyaan menarik juga. Jadi ikan itu sering diartikan sebagai amis ya. Dampaknya asinya nanti amis. Nah itu salah teman-teman. Aku pengen bilang itu salah. Karena apa? Studi itu juga menunjukkan ketika protein itu diserap oleh tubuh, dia akan diolah dan menjadi kualitas ASI dan tidak semata-mata amis gitu loh. Dia akan diolah menjadi produksi ASI yang justru proteinnya kaya gitu. Nah kalau mau nanya amis enggaknya, kita tanya ke balitanya gitu, ke bayinya. Nah tapi based on my experience juga ya, kebetulan kakakku juga sedang mengasihi dan juga dia konsumsinya ikan apa aja, ikan patin, ikan kembung setiap hari bahkan. Nah itu juga tidak ada reaksi yang negatif gitu loh dari bayinya gitu. Berarti hal ini tuh salah gitu. Aku bisa bilang itu hal yang salah. Nah walaupun mereka akan tetap bilang kalau tapi loh Mbak takutnya bakal amis, dicoba dulu. Let's challenge them to try it themselves dulu nggak sih gitu loh. Iya karena dengan itu akan lebih lega gitu loh rasanya. Iya. Terus gimana Su? Kan udah kejadian, udah infeksi, udah nekrosis malah sampai hitam gitu. Jadi terpaksa ibu itu udah alih dokter yang sebelumnya dokter Robjin, sekarang udah alih ke sampai dokter bedah. Jadi terpaksa harus jaringan yang mati itu diambil dan dijahit ulang sampai segitunya loh teman-teman. Jadi penting banget nutrisi ya buat ibu pos sesar, soalnya kan habis bedah yang besar ya gitu. Jadi ternyata bisa sampai segitunya, sampai operasi 2 kali dalam waktu kurun 2 minggu. Gitu sih. Tapi teman-teman gimana kalau misalnya pos sesar nih, tadi kan nutrisinya segitu, apakah sama orang yang pos melahirkan normal? Kan ada jahitannya juga tuh di perineum. Itu kira-kira sama nggak sih nutrisinya, atau ini karena normal jadi yaudah nggak usah terlalu banyak lah proteinnya, itu kayak gimana sih? Kalau dari secara theoretically ya beda ya. Jadi kondisi sesar itu bedah, sementara ibu yang melahirkan normal itu tidak ada proses pembedahan gitu. Nah kalau di ilmu pembedahan itu memang kebutuhan energi atau kalori dan protein itu pasti 2 kali lipat dari kebutuhan normal. Nah pertama kalau energi ada penambahan pastinya, disesuaikan dengan berat badan, kemudian apakah ada riwayat diabetes mellitus untuk ibu hamil, ada diabetes gestasional atau tidak, karena akan mempengaruhi kebutuhan energinya. Terus untuk protein jelas ini berbeda. Kita treatmentnya kalau di gizi itu sebelum operasi, saat operasi dan pasca operasi. Sebelum operasi kita berikan protein yang banyak. Kenapa harus banyak? Karena untuk pemulihan jaringannya biar lebih cepat di akhir. Nah, ketika dia operasi pasti ada puasa, ya kan? Puasa sebelum operasi. Nah, puasa itu tujuannya kan untuk mengosongkan
organ perut dan juga memperlancar proses operasi ya. Mungkin Mbak Suki nanti lebih paham. Nah, ketika pos operasi itu nutrisi kan belum masuk ya. Ya, ibu sudah melahirkan, kemudian kita sesuaikan nih. Ketika operasi itu kan pasti bedah besar ya, bedah mayor. Bedah mayor itu kita tunggu, kalau di rumah sakitku dulu ditunggu sampai flatus atau kentut ya, baru kita bisa berikan intervensi. Nah, intervensinya dietnya adalah kita berikan makanan tinggi energi, tinggi protein, tapi teksturnya kita sesuaikan dulu. Misalnya ibu itu belum sepenuhnya sadar atau masih ada mual muntah, itu bisa kasih bubur dulu, bubur tapi kandungannya dikit. Jadi tidak bisa yang tiba-tiba banyak, kita bertahap. Tapi prinsipnya tetap energi sama proteinnya tinggi. Tapi kalau ibu tadi itu melahirkan secara normal, pasti dia tidak ada kebutuhan khusus untuk memperbaiki jaringan berlebih gitu. Tetap kita sarannya tinggi energi, tinggi protein, tapi kita akan fokuskan juga ke proteinnya. Nah, sebenarnya yang unik dari ibu hamil adalah HB ya Mbak ya. Yang selalu aku concern ketika melihat data biokimia itu, ketika HB-nya rendah kita harus tetap intervensi, dia harus tidurnya itu cukup. Kalau dari beberapa ilmu ya, karena tidur cukup itu akan bisa memproduksi HB dengan lebih baik. Jadi makan aja nggak cukup gitu. Kalau dari Mbak Suki mungkin ada pandangan antara istirahat dan dampaknya terhadap proses pemulihan ibu gitu, apakah ada ya Mbak? Ini berhubungan dengan HB? Oh iya, dengan HB. Karena aku kerjanya di rumah sakit nih. Rumah sakit kan kayak vaskes terakhir nih, bukan vaskes pertama. Oh iya, betul. Jadi kan intervensinya lebih banyak. Cuma kalau ibu yang mau sesar dan diperiksa HB-nya itu biasanya kalau di rumah sakit itu ya under 10 HB-nya atau under 9 itu udah disiapin transfusi. Transfusi, betul. Transfusi darah biasanya 1 labu masuk. Kalau misalnya udah naik sampai 10 ya udah. Tapi kalau masih kurang itu ditambahin lagi. Nah, kira-kira nih teman-teman kalau udah dikasih transfusi itu bukan aku udah dikasih transfusi darah nih. Ya udah, kira-kira makannya apa perlu masih tetap perbaikin lagi atau ya udahlah, gimana ya Kak? Iya, jadi ibu yang sudah mengalami proses transfusi darah itu tetap kalau dalam prinsip ilmu gizi. Karena apa? Walaupun dia sudah ada asupan sel darah merah masuk ya untuk memenuhi agar tidak anemia, dia tetap harus mengupayakan dari makanan agar tidak tergantung. Walaupun sel darah merah itu emang produksinya kan per 120 hari ya Mbak ya. Tapi kita pengen mengupayakan kebiasaan yang baik. Nah, aku kemarin sama Mbak Agnes tuh sempat bicarain tentang meal replacement ya Mbak ya. Nah, apa bisa ibu yang pasca melahirkan itu langsung mengonsumsi misalnya penambah darah yang cepat gitu. Nah, sebenarnya jawabannya bisa untuk kondisi khusus, tapi kita tetap anjurkan dia makan sumber protein yang mengandung hemoglobin yang tinggi gitu, karena pengen mengupayakan behaviornya. Karena nggak bisa dia selalu ketergantungan pada transfusi ya. Memang transfusi sangat-sangat eksidental kalau HB-nya di bawah 10 bahkan ya. Nah, tapi kita pengen dia itu keberlanjutannya. Gitu sih ya Mbak Agnes. Terus gimana kalau misalnya ya, kan orang-orang yang anemia ini kalau melahirkan tuh bakalan bahaya nggak sih? Kalau misalnya pas waktu mau sesar terus ternyata anemia, apa yang harus dilakukan? Aku takut juga, soalnya kayak beberapa kali itu sempet gitu loh. Kalau misalnya nggak konsumsi tablet darah itu aku sering banget kayak gitu, kayak pusing gitu. Anemia sih Mbak. Jadi kalau misalnya mau melahirkan, entah itu normal, entah itu sesar, jadi kan kita pasti cek HB dulu kan. Kalau di rumah sakit itu pasti gitu. Kalau misalnya tadi HB-nya di bawah 10 atau mungkin di bawah 9 itu harus transfusi dulu sebelum proses persalinan atau sebelum proses SC. Jadi misalnya harus transfusi 2 labu. Jadi 1 labunya bisa dimasukkan sebelum sesar, sisanya nanti habis sesar. Tapi sayangnya nih kalau misalnya ibu anemi, bayinya tuh bisa anemi juga gitu loh. Iya, bayinya pucet gitu. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalnya ibu hamil yang anemia nih, itu dia baru ketahuan anemianya udah di trimester ketiga. Itu bisa dikejar nggak sih pakai makanan atau kayak gimana? Trimester 3 tuh ya berarti akhir-akhir ya 3 bulan terakhir tuh. Iya. Resiko sekali ya. HB itu kan bisa dikejar itu dengan berbagai cara ya. Ada tablet pemberian. Kalau dari makanan itu memang lambat prosesnya, tapi memang tetap kita sarankan itu untuk tetap konsumsi yang dari hewan.
dibanyakin konsumsi daging bila affordable untuk mereka. Kedua, putih telur itu tinggi, sangat tinggi Fe. Terus bayam, sayur-sayuran. Nah memang ibu hamil tuh kan memang masih ada picky eaternya ya. Duh bayam rek, aku ngerasa gak nafsu deh. Nah itu kita harus motivasi. Makanya kita motivasi itu nggak hanya kepada ibunya tadi. Aku benar-benar setuju poinnya Mbak Suki. Kita nggak bisa hanya intervensi ibu, tapi kita juga dari suami itu, dari menyediakan makanannya. Jadi ada penelitian itu bilang bahwa kalau di rumah itu ada stok makanan tertentu, dia akan makan itu gitu loh. Jadi pintar-pintar supporting sistemnya itu untuk menyediakan makanan itu. Nah, bisa dikejar atau enggaknya itu tergantung bagaimana tubuh itu memproduksi. Karena beberapa ini yang aku baca itu produksi sel darah itu kan juga dipengaruhi oleh bagaimana tubuh itu bisa istirahat dengan baik, kemudian sel darah merahnya seperti apa, kondisi sumsum tulang belakangnya seperti apa. Gitu sih. Sebenarnya ya takes time, tapi untuk pertolongan pertama memang transfusi darah dan tablet tambah darah. Di ilmu gizi pun juga kita menganjurkan tablet tambah darah, nggak apa-apa, tapi juga diselingi dengan makanan yang bisa memperlancar seseorang untuk konsumsi untuk memproduksi darah. Contohnya ada vitamin C. Ya, vitamin C kita dapatkan dari jeruk. Gitu sebenarnya gitu sih. Ada satu lagi nih pertanyaan buat teman-teman. Ini agak lucu. Jadi misal ya orang habis melahirkan entah itu ada jahitan sesar atau jahitan di perineum, itu kan takut tuh buat BAB. Oh iya. Nah mitosnya nih, ibu nifas jangan makan pisang dulu karena nanti sembelit. Gitu. Itu bener apa nggak sih?